Lalu Sobat Baker, kita sekarang akan membahas tentang full sourdough. Kenapa kita kasih nama full sourdough ya? Jadi intinya kayak sourdough yang dianggap kayak bodoh gitu ya. Jadi kita kan selama ini kalau lihat konten-konten dari Instagram, dari YouTube, kita melihat bahwa sourdough itu kayaknya susah, kayaknya rumit, kayaknya juga harus pakai ragi yang namanya ragi liar, itu susah sekali ya kayak gitu ya. Lalu juga di situ kita lihat adonan-adonan yang kayak gimana, sticky atau lengket kayak gitu ya, itu enggak ya. Jadi kita akan bahas karena kemarin beberapa banyak yang mau daftar kelas terbaru kita, yaitu Sindebik 100% sourdough ya. Itu mereka banyak yang tanya, jadi gimana sourdough itu lama nggak Kak? Lalu sourdough itu nanti pas jangan-jangan aku ikut join lalu dia keras. Ada juga pertanyaan yang sourdough itu lengket dan setengah mati ya, susah ya. Sementara saya tokonya harus proses cepat ya kayak gitu ya. Terus ada juga yang tanya kelebihan sourdough. Jadi benar-benar banyak masih baker yang belum mengenal apa itu sourdough kayak gitu ya. Terus kelebihan sourdough, kenapa kok harus menggunakan ragi instan atau yang biasa disebut hybrid. Jadi ada juga yang sudah mengikuti kelas hybrid ya sebelumnya ya. Jadi mungkin mereka mau memperdalam lagi kayak gitu bisa. Jadi kita akan di sini membahas, sebelum kalian benar-benar ikut kelasnya kita, kalian paling nggak punya gambaran bagaimana sourdough yang akan kita ajarkan dalam materi kelas yang 100% sourdough Sindebik ya kayak gitu ya. Pertama, sourdough itu lama nggak? Itu salah ya. Jadi sourdough itu nggak lama. Ketika kita paham gimana proses adonan, bagaimana menghasilkan, dalam artian kalau kita Sindebik nanti prosesnya gimana, hasilnya enak atau enggak kayak gitu ya. Sementara kita kalau ragi instan kita akan ajari untuk degas sampai 3 sampai 4 kali. Karena faktanya ketika adonan roti atau bragi itu lengket, itu sudah nggak berkualitas ya. Kita bisa anggap nggak berkualitas karena kita bicara di sini bukan cuma menghasilkan produk yang bisa dimakan, tapi juga produk yang punya nilai daya jual, punya produk juga skala mall kayak gitu ya, juga bisa diakui di mancanegara kayak gitu ya harapannya. Apalagi kalau kita serius menekuni di bidang ini, misal kita mau membuka franchise. Jadi kita kalau misal mau cari pangsa pasarnya di luar negeri, kita buka franchise ya. Nah kalau produknya kita abal-abal ya, kita nggak akan bisa menguasai pangsa luar negeri kayak gitu ya. Jadi di sini akan diajarkan sama, kurang lebih sama ya. Jadi nanti sourdough itu hasilnya juga adonannya itu bukan, saya sering lihat di beberapa produk ya yang juga dicoba langsung kita beli, kita makan, kita konsumsi. Kebanyakan mereka memang penjualnya kita nggak bisa salahin ya. Ketika mereka ditanya ini 100% sourdough atau enggak kayak gitu ya, karena dengan kondisi beberapa yang sensitif pencernaan itu kan harus membutuhkan yang namanya 100% sourdough. Tapi kadang ada yang pakai hybrid, jadi masih ada raginya. Sementara pakai ragi kita juga nggak tahu ya takarannya. Kan kalau komposisinya kan nggak mungkin ditulis juga. Kalau kita pergi ke toko yang namanya bakery artisan kan nggak ditulis, kecuali kalau itu sudah skala pabrik, mungkin itu komposisi masih bisa didapatkan ya. Tapi kalau kita apalagi toko yang home bake gitu ya, kita nggak tahu itu benar-benar 100% sourdough atau enggak. Tapi itu kembali lagi pada yang namanya pembeli. Tapi di sini diedukasi bahwa sourdough itu nggak lama ya, ketika kita paham sistemnya, bagaimana pengembangannya, bagaimana dengan sifat karakter adonannya. Karena nanti karakter adonannya juga kita harus paham bahwa lindo berbeda dengan rich dough kayak gitu ya. Ketika lindo itu memang dia akan cepat mengembang, beda dengan rich dough yang ketika ditambah butter, tambah susu, ditambah banyak hal ya. Tapi yang pasti tidak pakai pengembang kayak gitu ya. Jadi tidak diajarkan di sini sourdoughnya pakai pengembang atau BI atau baking powder atau apapun itu ya. Apalagi SP. Kalau ada yang bertanya, "Loh nanti pakai SP nggak?" Saya juga kurang ngeh ya dengan yang bertanya, "Loh, kenapa kok roti pakai SP?" Karena SP itu lebih cocok untuk adonan kue. Jadi sekalian dibahas ya. Jadi roti tidak memakai SP, tapi harusnya pakai baking improver kayak gitu ya, atau mungkin baking powder masih oke. Tapi kalau roti pakai SP itu agak penyalahgunaan kayak gitu ya kurang lebih. Jadi sourdough di sini kita Sindebik itu dengan kondisi standar kualitasnya itu bisa dicoba ya, dalam artian bisa punya daya saing intinya ya, bahkan bukan cuma dalam negeri tapi sampai luar negeri kayak gitu ya, itu jaminannya kita. Jadi sourdough tidak lama kayak gitu ya, itu salah ya. Kalau sourdoughnya lama berarti itu kita anggap full sourdough kayak gitu ya. Jadi itu masih belum dalam kayak gitu ya, pengenalan akan basic sourdoughnya. Kemudian sourdough itu keras atau atos atau liat enggak? Jadi banyak juga yang ini, banyak sekali yang bertanya nanti kelasnya gimana Kak, atau min gitu ya. Nanti keras nggak lo ya, kan kita lihat dulu. Kalau kita masuk ke karakter resepnya roti Jepang yang sourdoughnya Jepang, dia lembut ya kayak gitu ya. Jadi karakternya itu berbeda-beda. Kalau kita ngomong keras ya nggak ngerti lagi. Kalau di Asia memang kebanyakan keras ya, bahkan sudah dibahas di konten-konten sebelumnya. Kita juga pernah coba di beberapa kafe, memang nggak pantas untuk dijual lagi ya, karena sourdough mereka bahkan di freezer kayak gitu ya. Jadi di freezer
kemudian ketika kita membeli mereka cuma tinggal menghangatkan, jadi itu bukan sourdough yang bisa dinikmati lagi. Jadi itu sudah kayak orang itu dipaksa untuk memakan yang bukan seharusnya bisa disajikan lagi kayak gitu ya. Tapi sourdough di sini kalau keras atau lihat itu tipe yang namanya lindo atau bisa disebut country bread ya kayak gitu ya. Jadi kayak paket kayak gitu-gitu ya. Itu lindo. Jadi itu memang keras, memang dari sananya gitu. Bukan keras ya, karena itu akan dimakan dengan makanan pendamping, sup atau apapun itu. Tapi ketika kita masuk ke karakternya sourdough dengan basic karakter resepnya Jepang, dia tetap lembut kayak gitu ya. Jadi nanti bisa full mentega, bisa full telur kayak gitu ya, kuning telur juga banyak kayak gitu ya, dan tetap akan lembut. Jadi nggak ada hubungannya ya sourdough. Oh sourdough nanti keras, enggak, tambah sama sekali nggak ada hubungannya dengan keras atau lembut, karena segala sesuatu jenis adonan bisa diciptakan lewat 100% sourdough ini, mau keras, mau lembut, mau sangat-sangat lembut, bahkan sampai letoy nggak bisa berdiri rotinya bisa kayak gitu ya. Jadi sourdough itu keras enggak? Bukan. Itu belum paham ya. Berarti yang kalau punya idealisme bahwa sourdough itu keras enggak. Tapi sourdough itu akan mempunyai yang namanya sour. Tapi sournya juga di sini kita bilang ya itu tidak over. Jadi bukan sour yang dari dimana raginya tidak dengan tanggung jawab dikembangbiakan atau di feednya kayak gitu ya. Ketika kita feed ragi dengan tanggung jawab, sournya itu enggak ada. Tetap ada sour tapi bukan sour yang tidak bisa dimakan kayak gitu ya. Jadi harus dibicarakan dengan detail ya. Nanti kalau yang ikut join di kelasnya nanti bisa langsung bertanya kayak gitu ya, dengan private chat secara personal gitu ya. Dari sekian banyak yang bertanya, memang bertanya sih asemnya gimana nanti kan, soalnya ada juga yang trauma ya. Jadi mereka lebih memilih ragi instan kelasnya daripada sourdough, karena mereka waktu di chat itu atau waktu bertanya ke kita, dia bilang nggak mau aku kalau sourdough karena sourdough itu nggak enak sekali, bilang kayak gitu ya. Saya anti dengan roti sourdough karena mereka belum tahu ya yang sourdough yang dikelola dengan baik dan benar itu gimana kayak gitu ya. Jadi nggak sour berlebihan. Lalu sourdough itu lengket nggak? Lengket itu kembali lagi ke lindo, modelnya yang kayak country bread kayak gitu ya. Itu memang lengket. Tapi lengketnya itu dalam artian memang karena kayak gitu karakter resepnya. Jadi misal kalau kita bicara adonan pizza, kita bicara adonan paket, kita bicara adonan ciabatta kayak gitu, itu memang lengket awalnya, tapi kemudian bisa dipegang lagi ketika kita mengelolanya, kita paham ya. Jadi sourdough itu lengket enggak kayak gitu ya. Apalagi yang namanya rich dough, itu di akun kita kursus bagian private kalian bisa lihat ya gimana benar-benar lembut dan soft sampai jiggly kayak gitu ya. Ketika dipegang itu benar-benar kayak anggap aja adonannya itu lembut sampai kayak pantat bayi ya, bisa di squishy kayak gitu ya. Itu 100% sourdough. Tapi banyak waktu kita konten, banyak yang berkata bahwa itu ragi instan. Salah ya, itu 100% sourdough. Nanti ada juga di video di samping kanan kiri ini kita sertakan. Jadi kalau rich dough tapi 100% sourdough, dia sangat amat lembut. Bahkan yang namanya roti misal seperti roti kapas ya bisa kayak gitu ya, tergantung karakter resepnya dan jenis rotinya kayak gitu. Cuma bedanya ragi yang kita pakai adalah ragi liar, jadi bukan komersial yeast atau instant yeast atau ragi yang instan ya. Jadi kayak misal Saf, Fermipan itu nggak kita pakai, kayak Angel nggak kita pakai kayak gitu ya. Kita cuma pakai sourdough, jadi benar-benar 100% murni ragi yang kita kembangbiakan sendiri dengan liar kayak gitu ya. Lalu yang keempat, ada yang tanya bagaimana kalau sourdough, apakah harus selalu pakai ragi instan 1 gram? Enggak ya, jadi kita benar-benar 100% sourdough. Di dalamnya kita tidak mengajarkan sama sekali memakai bahkan 1 gram ragi instan pun nggak ada ya di dalamnya kayak gitu ya. Jadi nanti kalian bisa langsung ikut bandingnya karena ini masih promo. Jadi nanti kalau tidak sesuai dengan yang dibicarakan di konten ini, nanti uang bisa kembali penuh 100%. Jadi kayak gitu ya. Jadi kita tidak menjual yang namanya omong kosong atau drama atau entertaining. Kita nggak menjual itu. Tapi kita menjual yang namanya karakter resep kayak gitu ya, yang punya nilai daya jual, daya saing kayak gitu ya. Bukan cuma bisa dimakan kayak gitu ya. Jadi harapannya di sini yang bertanya bisa masih ragu, bisa lihat konten ini, kalian bisa paham ya gimana yang dimaksud dengan sourdough 100% sourdough same bake-nya kita kayak gitu ya. Lalu kelebihan sourdough dibanding ragi instan apa ya Kak? Banyak memang yang mungkin di Indonesia ini masih belum banyak culture yang namanya mengedukasi dengan benar secara sourdough. Sourdough itu kalau di luar itu sangat amat luas ya kayak gitu ya. Jadi kita nggak bisa cuma lihat satu konten kita langsung berpatokan bahwa sourdough itu sulit, susah. Itu tergantung juga pengajarnya, karena di sini nanti sistemnya diajarkan dengan cara yang termudah, bukan dibuat rumit supaya kelihatan pinter, itu enggak ya. Segala sesuatu yang rumit akan kita mudahkan supaya kalian semua bahkan yang pemula mengerti kayak gitu ya, mengerti dan bisa segera, anggapannya tidak perlu biaya tambahan, research and development dengan ya puluhan juta ya. Kalau mau research and development sendiri tanpa basic apapun itu pasti kayak gitu ya, puluhan juta. Kedua, tidak perlu meng-hire yang namanya orang yang paham, kayak misal pemahaman atau gimana, atau tidak perlu membawa aku dengan memakan bangku sekolah atau mungkin
kita harus mengambil karir di jenjang apa atau apapun itu, tapi cuma tinggal simple dengan bundling yang kita masih sangat-sangat hemat ya, 2,9 aja kalian bisa ambil 5 kelas sourdough. Tapi itu terbatas, kami batasi karena apa? Karena kami cuma menghargai yang pre-order kayak gitu ya. Tapi kalau sudah nanti banyak kelas sourdough yang kita tampilin ya kita pakai harga normal kayak gitu ya, karena kita juga kepengennya juga ketika suatu resep itu bagi kita itu adalah jati diri ya. Jadi kalau kita jual terlalu murah, bukan murahan kayak gimana gitu ya, tapi memang itu ada value-nya kayak gitu ya. Jadi setiap resep yang kita keluarkan itu adalah memakan banyak hal ya, pikiran, dari waktu, dari juga trial dan error. Tapi trial dan error bukan masalah trial dan error ya, karena bukan cuma berdasarkan otodidak, tapi berdasarkan juga pengamatan kayak gitu. Jadi secara teori, secara praktek itu semua kita buat mudah kayak gitu ya. Jadi buruan, jangan sampai salah paham tentang sourdough. Jadi kayak gitu ya. Lagi pula ditambah dengan hari-hari ini namanya pembeli itu mereka smart buyer ya. Jadi mereka paham ya. Ketika kita menjual sourdough, cuma labelnya misal kita kasih soft sourdough, padahal itu pakai ragi instan. Jadi kita kurang lebih gimana ya, nuraninya tergantung kembali kepada penjual masing-masing ya. Tapi kalau di sini harapannya kita nggak menjual bundling yang namanya soft sourdough. Kita nggak ngerti nama itu, cuma sekadar mungkin sebutan, karena yang dimaksud adalah roti yang lembut tapi dia dari sourdough, mungkin seperti itu. Tapi jangan salah paham bahwa sourdough itu bukan yang namanya soft sourdough. Bisa jadi soft sourdough yang dimaksud adalah 50% sourdough kayak gitu ya. Jadi mereka pakai biang tapi masih pakai ragi. Kalau di luar yang dimana sourdough murni itu tidak diakui ya. Jadi ketika kita cuma pakai biang, kemudian ada rasa masam sedikit di adonan roti, itu bukan dikategorikan sebagai sourdough. Jadi kalau sourdough itu benar-benar 100% menggunakan ragi liar. Nah nanti gimana ragi liarnya? Ragi liarnya itu nanti kita ajari dengan cara yang sistematis dan sederhana ya. Dan bahkan pemakaian air, apapun itu, udara, suhu, itu berpengaruh. Jadi jangan beranggapan bahwa sourdough itu semudah yang kita pikir ketika kita mau menciptakan SIMDB kayak gitu ya. Tapi bukan susah, enggak, karena semuanya dari sumber lokal, semuanya tepung atau apapun itu juga, bahkan raginya juga nanti kita ciptakan di kondisi yang mungkin kita kebetulan di Surabaya, atau nanti mungkin yang kalian yang join itu mungkin di Papua atau mungkin di Kalimantan, sama kalian akan menciptakan ragi yang sama seperti kita. Karena kan kalau di luar negeri mereka bilang iklim, kan di luar negeri iklimnya ada iklim salju dan lain-lain kayak gitu ya. Untungnya di iklim di Indonesia ini kan kita hangat dan rata-rata panas ya, jadi itu sangat-sangat baik untuk pengembangbiakan yang namanya sourdough atau ragi liarnya kayak gitu ya. Jadi nanti akan diperjelas, jadi kalian bisa kontak admin di bawah, ada di caption bawah, sambil ada penjelasan sedikit. Nah, semoga video ini bisa membantu bagi yang kemarin bertanya bagaimana nanti sifat sourdoughnya pas nanti keras, ada ketakutan kayak gitu ya, ketika ingin ikut kelas, ingin memulai tapi takut kayak gitu. Apalagi ada juga yang barusan tadi pagi ada cerita juga bahwa dia sudah ambil kelas soft sourdough dan dia bingung kayak gitu ya. Tuh di sini juga soft sourdough. Akhirnya tadi salah satu pegawai juga menjelaskan sudah bahwa soft sourdough yang dimaksud kita nggak paham ya, karena kita nggak menyebut diri kita soft sourdough, karena sourdough itu banyak jenisnya. Jadi tergantung. Jadi misal kalau kita membuat yang namanya membuat roti tawar dengan sourdough ya, tentu roti tawar ya memang lembut kayak gitu ya. Bukan roti tawarnya kayak batu atau keras atau lihat nggak bisa digigit, bukan kayak gitu. Kecuali kalau kita membuat yang namanya country bread itu memang agak keras karena memang dari sananya kayak gitu karakter resepnya. Tapi kalau kita membuat misal roti sisir dari sourdough, ya jelas itu dia akan sangat lembut. Bahkan ketika kita misal contoh simpelnya ya, roti sisir dengan 100% ragi instan dan roti sisir dengan 100% pakai sourdough, jelas otomatis 100% lebih enak yang dengan sourdough ya. Karena apa ya, mulai dari flavornya ya, dari flavor, dari bentar ya, ini ada yang tanya juga. Jadi kenapa misal kita bandingkan dengan roti sisir yang 100% ragi instan atau sourdough tadi, kenapa kok lebih enak yang roti sisir dengan 100% sourdough? Tentu karena kan sourdoughnya sendiri sudah membawa yang namanya sifat bawaannya ya, secara aroma, secara elastisitasnya juga, terus lebih lembut, itu fakta ya, lebih lembut ya. Jadi jangan dibilang kalau ragi instan itu memang bisa lembut kalau kalian tahu metodenya. Tapi roti sourdough dengan 100% sourdough itu otomatis akan sangat lembut ya. Karena itu kenapa kok dibanderol roti sourdough lebih mahal daripada yang menggunakan ragi instan. Karena sourdough memang seenak itu kayak gitu ya. Dan dia juga kalau kita mungkin yang paham dunia roti, yang sudah pakai roti ragi instan, kalian akan menemukan di mana kalau saya sendiri pribadi ya, ketika saya sudah menemukan ragi liar ini, kayak males ya pakai ragi instan itu sudah. Karena pertama apa? Memang flavornya bener-bener ya, itu tadi skalanya beda ya, bukan roti-roti yang
masam karena overproofing, bukan roti-roti yang masam karena salah apa pelola atau pakai merek ragi yang nggak jelas kayak gitu ya. Tapi masamnya sourdough itu benar-benar beda. Itu flavor yang kadang di luar negeri memang toko-toko bakery-bakerynya, artisan bakernya memang menggunakan sourdough. Jadi kadang kita ketika ke luar negeri kita membeli sebuah roti, kita itu loh kok enak ya, jangan-jangan itu mereka 100% sourdough ya. Jadi kita nggak bisa ngomong kecuali kita rasakan sendiri. Jadi kayak gitu ya, ketika saya mulai memperdalami sebuah sourdough ini, saya juga merasa malas pakai ragi instan kayak gitu ya. Karena apa? Pertama, lebih sehat. Kedua, adonannya benar-benar beda ya. Sementara juga dengan pemakaian 100% sourdough, tepung lokal itu serasa kayak pegang komachi kayak gitu ya. Jadi bisa dibayangkan ya, hebatnya kayak gitu. Jadi tepung lokal serasa kayak pegang komachi kayak gitu ya, karena cuma kita kasih 100% sourdough atau ragi liar itu, bukan pakai ragi instan. Bener-bener kali sekali kayak gitu ya. Nanti ada beberapa video di samping kanan kiri ini yang bisa kalian lihat. Bener-bener sourdough dan ragi instan itu sangat berbeda. Tapi meskipun dalam arti loh, berarti ragi instan nggak bisa enak loh, tetap enak kayak gitu. Kalau kalian maksimalin cara proses pembuatannya, dia tetap akan lembut, halus, bukan kempus ya. Jadi jangan gini. Ada juga pertanyaan nanti, rotinya yang sourdough ini premium nggak Pak? Kayak gitu ya, jelas premium. Karena kita ngomong premium itu nggak bisa karena pakai butter Wisman, enggak. Kita premium karena kuning telurnya banyak, enggak. Premium itu rotinya ketika digigit tidak lengket. Nah kalau kita bicara roti untuk orang vegan, ya memang nggak pakai telur kayak gitu ya, tapi enak nggak loh ya? Enak, lebih enak daripada roti yang pakai telur tapi nggak dikelola dengan baik, dia lengket. Jadi nggak pantas dijual kayak gitu ya. Kecuali untuk dimakan sendiri bisa, tapi kalau mau dijual boleh, tapi ya ya itu kita nggak naik level kayak gitu ya. Jadi yang di sini yang kita ajarkan itu adalah naik level kayak gitu ya. Jadi semoga ini videonya bisa memperjelas bagaimana yang dimaksud namanya sourdough semi-detik 100% kayak gitu ya. Oke, selamat ketemu nanti di misal kalian ikut kelas, bisa nanti kita ketemu langsung di private chat. Nanti akan dipandu dengan semaksimal mungkin dan tidak slow respon ya, fast respon ya kayak gitu ya. Karena kita juga fokus dengan yang namanya memprioritaskan yang namanya penyebaran resep kita. Karena kan resep itu kita ulangi lagi ya sebagai suatu jati diri. Jadi kalau kita bisa menemukan resep yang baik, kita itu juga senang kayak gitu ya. Apalagi terbukti terjual, itu senang sekali karena memang yang ikut juga kebanyakan bakery owner. Jadi kayak gitu ya. Jadi oke. Semoga nanti kalau ada pertanyaan apapun bisa komen di bawah tentang mau ikut kursus apapun, nanti kita akan jawab. Oke, jangan lupa kursus ikuti juga Instagram kursus baking private untuk update tentang materi-materi dan teori-teori yang mungkin tidak kalian dapatkan dimanapun. Oke, see you.